Ya, pemirsa, Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Keputusan ini diumumkan dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar hari ini. Ketua Umum DPP Partai Golkar beserta rombongan Rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar digelar hari ini di DPP Partai Golkar. Salah satu agenda penting dalam Rapimnas ini adalah keputusan mengenai Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hadir dalam Rapimnas ini bersama sejumlah petinggi Partai Gerindra. Dalam Rapimnas ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengemukakan sanjungan-sanjungan terhadap Prabowo Subianto dan menyatakan Partai Golkar solid mendukung Prabowo Subianto sebagai baca pres yang melaju dalam Pilpres 2024. Rapimnas Partai Golkar sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bagi keluarga besar Partai Golkar, Pak Prabowo tidaklah asing. Pak Prabowo merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karenanya beliau hebat karena lahir dari partai politik yang hebat pula. Mohon maaf Pak, teman-teman dari Gerindra juga ikut bertepuk tangan. Sama-sama lahir dari Golkar. Saya akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Keputusan Rapimnas mengenai dukungan Capres dan Cawapres yang akan maju dalam pemilihan presiden pun disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Sazili. Izinkan saya membaca rantus keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Usulan mengenai keputusan Rapimnas Partai Golkar ini pun akan dibahas lebih lanjut ke rapat Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyatakan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Partai Golkar kepadanya agar melaju dalam pemilu presiden 2024. Saat memberikan kata sambutan, Prabowo memberikan hormat kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang disambut riuh tepuk tangan kader Golkar. Salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau punya otak yang hebat, beliau teknokrat, beliau punya visi yang luar biasa. Dan sebetulnya saya sangat melihat betapa golongan karya dan Pak Airlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya menilai beliau sesungguhnya pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi demi kepentingan yang besar, demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan beliau dan golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik golongan karya. Inilah negarawan Partai Golongan Karya. Partai Golkar membuat kejutan politik dengan mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Ya, bagaimana Partai Golkar bisa akhirnya mengambil keputusan memilih Gibran sebagai cawapres pendamping dari Prabowo Subianto, pemirsa? Padahal Partai Golkar sendiri ini juga sedari awal ini memiliki adanya calon, yaitu Airlangga Hartarto. Di tahun 2024, Partai Golkar menargetkan 20% suara atau 116 kursi, dan juga untuk menghadapi pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, ini Partai Golkar menargetkan 60%. Jadi ini adalah Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres nanti. Ya, pemirsa, lalu bagaimana kemudian pertimbangan dari Partai Golkar mengajukan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping dari Prabowo Subianto, dan keduanya ini bertemu, Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rangka tasyakuran hari jadi ke-59 Partai Golkar di DPP Partai Golkar sekaligus Rapimnas Partai Golkar. Dan kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP yang juga Ketua Penyelenggara Rapimnas Partai Golkar, Muhyiddin M. Said, dan pakar politik Khoirul Umam. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya. Selamat petang Mbak. Selamat petang Pak Muhyiddin. Kita mulai dari Golkar dulu mungkin, dari Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, kalau dari peristiwa hari ini sudah ada nama Gibran yang kemudian diusulkan dari Golkar untuk mendampingi Prabowo. Ini apakah sudah direspon secara langsung serius oleh Prabowo Subianto? Saya kira terima kasih Mbak Ken, ya, hari ini tadi kita sudah lihat suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang penuh dengan sejarah. Kalau kita lihat tadi bagaimana kekompakan, kebersamaan Partai Golkar pada saat Rapimnasnya yang dibuka mulai dari pagi
oleh Ketua Umum dan dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Beliau adalah Ketua Umum Partai Gerindra, hadir di sini dan telah kita putuskan. Dan semua kader-kader Partai Golkar, mulai dari daerah, semua pengurus Partai Golkar tingkat pusat, semua pendiri Golkar, Dewan Pakar, Dewan Etik, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, semua menyetujui dengan bulat. Jadi itu artinya bahwa Golkar ini dengan sangat legowo melihat kebesaran jiwa dan hati Partai Golkar ini demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk melihat bangsa Indonesia ke depan sehingga bangsa kita bisa tegak ya untuk menghadapi Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih modern pada tahun 2045 yang akan datang. Nah, tapi soal bagaimana Mbak. keputusan ya, soal bagaimana keputusan akhirnya Golkar memilih Gibran ini, bagaimana sih prosesnya? Apakah sempat terjadi? Karena kan kita tahu dari awal tuh Golkar sudah punya sosok calon presiden, yaitu di awal-awal ketika perbincangan mengenai sosok calon wakil presiden Prabowo ketika bersanding atau ketika memutuskan untuk menjadi koalisi, mengusulkan nama Erlangga Hartarto. Bagaimana akhirnya bisa muncul nama Gibran itu? Jadi memang kalau kita melihat namanya dinamika politik itu memang luar biasa, Mbak. Semua bisa terjadi sesuatu, tapi saya kira masyarakat bangsa Indonesia bisa melihat Mas Gibran itu datang di DPP Golkar. Ya, bahkan memberikan keterangan pers, konferensi pers, menerima surat keputusan yang dihasilkan oleh Rapimnas tahun 2023 ini. Itu artinya Mas Gibran itu menerima dan tentunya nanti akan berkonsultasi dengan calon presiden Prabowo yang telah siap untuk diusung oleh Partai Golkar bersama dengan Partai Gerindra. Oke. Mas Khairul Umam, ini masih usulan dari Partai Golkar. Belum tahu nanti siapa yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi kita akan coba menakar bagaimana kekuatan duet dari Prabowo Gibran ini. Tapi dijawabnya nanti Mas Umam, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya, Anda masih menyaksikan Kabar Petang pemirsa, kembali kita akan cari tahu jawabannya lewat Mas Umam, menakar bagaimana kekuatan dari duet Prabowo dan juga Gibran. Meskipun ini namanya masih diusulkan ya Mas Umam, belum di-approve langsung oleh Prabowo Subianto. Bagaimana Mas Umam? Ya, kalau kita cermati keputusan dari Partai Golkar sendiri, tentu ini adalah sebuah kejutan cukup besar. Karena selama ini nama Gibran seolah masih berseliweran, tidak ada satupun pihak yang mengkonfirmasi. Tetapi kemudian per hari ini, sore ini di panggung politik Partai Golkar, semua sinyal-sinyal yang selama ini dispekulasikan ternyata betul terbukti. Di mana Gibran kemudian hadir dalam acara Rapimnas Partai Golkar dan itu kemudian mengonfirmasi bahwa gerakan-gerakan politik yang hadir selama ini telah disimulasikan, telah dibaca, dan juga sudah berusaha untuk ditimbang sedemikian rupa. Tetapi kalau kita cermati lebih detail, mengapa kemudian nama Gibran yang kemudian menjadi pilihan dari Partai Golkar, tampaknya ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu. Faktor pertama, salah satunya adalah masih alotnya proses negosiasi di internal Koalisi Indonesia Maju, di mana titik temu yang kemudian diharapkan bisa mengakhiri proses negosiasi yang alot itu adalah nama Gibran itu sendiri. Karena kita tahu posisi dari PAN sendiri beberapa waktu lalu berkali-kali dalam sejumlah kesempatan mengonfirmasi dukungannya kepada Erick Thohir. Kemudian Partai Demokrat secara terbuka pernah mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Dan sempat muncul nama Gibran itu berasal dari sel-sel kekuatan politik di internal Gerindra. Dan sore ini secara sah konvensi dalam konteks ini adalah Rapimnas yang dulu mengamanatkan Pak Erlangga kemudian diserahkan kepada Gibran. Akan tetapi di saat yang sama ada juga kaitan, ini menurut sejumlah kalkulasi dalam konteks politik internal Partai Golkar, dipilihnya Gibran rasa-rasanya juga memiliki kaitan dengan dinamika dan juga soliditas di internal Golkar itu sendiri. Ada sejumlah sinyalemen yang kalau misal kita baca, bagaimana sempat muncul gerakan yang berusaha untuk men-challenge atau menantang legitimasi kepemimpinan Pak Erlangga.
sehingga pilihan untuk memberikan dukungan kepada Gibran diyakini bisa menciptakan stabilitas dan juga soliditas dalam konteks kepemimpinan di internal Golkar. Sehingga menjadi cukup make sense ketika kemudian Erlangga akhirnya menentukan pilihan itu, salah satunya adalah untuk mengamankan posisi sekaligus legitimasi kepemimpinan di internal Partai Golkar. Tetapi betul tadi Mbak, apakah kemudian usulan Golkar ini akan berlanjut ataukah sifatnya akan wacana? Per hari ini tentu itu bukan sebuah keputusan final, tetapi akan ditentukan oleh dua aktor besar. Pertama adalah restu politik dari Jokowi sendiri. Dia bukan sekedar sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara, tetapi juga kepala keluarga dari keluarga besar Jokowi, di mana Gibran adalah putra sulung dari keluarga besar Jokowi itu sendiri. Artinya bahwa kalau misal kemudian Gibran akhirnya memutuskan untuk maju, maka besar kemungkinan semua itu sudah atas sepengetahuan Pak Jokowi, sudah atas perhitungan dan kalkulasi Pak Jokowi, bagaimana keuntungan dan juga risiko-risiko politik yang siap untuk dihadapi oleh Gibran dan keluarga Jokowi itu sendiri. Yang kedua, kalau kemudian Gibran bisa akhirnya kemudian dilanjutkan, maka harus melewati satu palang pintu lagi, yaitu restu dan juga dukungan dari Partai Demokrat dan juga PAN. Karena bagaimanapun juga gabungan dari kekuatan kursi PAN dan Demokrat di internal Koalisi Indonesia Maju juga cukup besar. Ada sekitar 9% plus 7,7%. Maka di angka itu cukup penting untuk dipertimbangkan terkait dengan stabilitas di internal Koalisi Indonesia Maju. Kalau misal kemudian semuanya bisa mendukung, bisa merestui, maka nama Gibran tentu bisa melaju menjadi bagian dari cawapres potensial bagi Prabowo Subianto dengan segala catatan kelemahannya, mulai dari isu politik identitas, kemudian dari politik dinasti, kemudian terkait dengan konteks serangan-serangan terkait kontroversi putusan MK, kemudian bagaimana implementasi putusan MK, semua itu harus dibaca dengan matang, harus dibaca secara cermat, jangan sampai kemudian sekali diputuskan justru menciptakan instabilitas yang tidak produktif dalam infrastruktur pemenangan pencapresan Prabowo dan juga Gibran kalau misal kemudian jadi diusung. Tetapi kekuatan dari pasangan Prabowo Gibran salah satunya adalah hadirnya Jokowi itu sendiri. Karena kalau misal kemudian akhirnya Gibran menjadi cawapres bagi Prabowo, maka secara de facto di atas kertas ketua tim sukses pemenangannya bukan politisi sembarangan, tetapi Jokowi itu sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, ini Golkar mengusung Gibran, tapi dari koalisi yang mendukung Prabowo Subianto bagaimana? Apakah sudah dikomunikasikan dan bagaimana responnya? Apakah benar kata pengamat akhir-akhir ini mengatakan bahwa Gibran ini merupakan jalan tengah? Jadi kemungkinan semua parpol yang mendukung Prabowo akan menerima Gibran? Insya Allah, jadi saya kira nanti akan dikomunikasikan semua. Jadi sebelum Mas Gibran ke sini, Mas Gibran itu sudah sowan kepada semua partai-partai koalisi. Jadi sebelum Mas Gibran datang di DPP Golkar, Mas Gibran sebelumnya sudah koalisi kepada semua partai-partai koalisi, baru sampai di sini. Jadi saya yakin bahwa apa yang telah dia lakukan dan kita putuskan, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Muhyiddin, tapi juga yang menjadi pertanyaan kita begitu, semua, Mbak. Kenapa tadi waktu pengumuman dan juga konferensi pers ini Prabowo nampaknya tidak bersanding dengan Gibran? Apakah ada cerita di balik ini yang perlu juga kita ketahui, Pak Muhyiddin? Bagaimana? Tadi pada saat pengumuman dan juga konferensi, kita tidak melihat Pak Prabowo ini bersanding dengan Gibran begitu. Apakah ada cerita di balik ini yang perlu juga kita ketahui? Memang belum kita sandingkan, Mbak. Karena memang ini belum dilakukan deklarasi. Karena kalau sudah deklarasi baru bisa dilakukan disandingkan. Ini kan baru suatu proses menuju deklarasi. Jadi kita mencari orang, kita mencari orang-orang yang tepat untuk menjadi calon presiden,
calon wakil presiden sehingga bertemu pun belum. Tetapi kalau kita lihat semua bahwa baik Pak Prabowo pada saat menerima surat keputusan pencalonan itu juga sangat luar biasa. Sambutan beliau itu bahkan terharu melihat antusias, melihat semangat, spirit Partai Golkar untuk memenangkan presiden yang akan datang ini. Ya. Nah, jadi setelah itu baru Mas Gibran datang. Jadi memang belum saatnya kita persandingkan. Karena deklarasinya juga belum. Oke. Pak, Gitu, Mbak. ya deklarasi kan secara general ya memang nanti deklarasi katakanlah Prabowo dan Gibran untuk maju bersama kemudian nanti akan mendaftarkan diri ke KPU. Tapi setidaknya gini, sebelum Golkar nanti mengusulkan nama Gibran ini kan sudah diusulkan nih kepada Golkar. Kapan rencananya Gibran ini resmi akan bergabung dengan Golkar menjadi bagian dari Golkar? Karena kan Golkar mengusulkan Gibran. Bagaimana? Kapan Gibran akan bergabung Kurang menjadi bagian jelas, dari Mbak. Golkar, Pak Muhyiddin? Kapan Gibran akan menjadi bagian dari Golkar bergabung bersama dengan Golkar dan bagaimana? Masih dalam proses, dalam waktu singkat saya kira, Mbak. Semua akan berproses. Itu pertanda bahwa Mas Gibran itu menerima dengan luar biasa, dengan senang, dengan semangat. Karena beliau yang datang di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada saat kami melaksanakan rapat pimpinan nasional di mana salah satu materinya itu menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan pada saat keduanya datang, namun pun tidak bersamaan, menerima semua surat keputusan pencalonan itu. Itu artinya semangatnya itu ya sudah terlihat. Oke, Gitu, Mbak. baik. Mas Umam, dengan diusulkannya... Saya kira kita sudah siarkan secara seluruh televisi menyiarkan itu. Pada Baik. saat Mas Gibran menerima surat keputusan itu, begitu juga Pak Prabowo. Oke, baik, itu jawaban dari Golkar, Pak Muhyiddin. Kita beralih ke Mas Umam. Mas Umam, dengan diusulkannya nama Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo Subianto, jika memang nanti kemudian Pak Prabowo memilih Gibran untuk mendampinginya, kita akan melihat pertarungan yang ketatkah di Jawa Tengah, di kandang Banteng khususnya? Mbak, ini pertarungannya luar biasa dan ini bukan pertarungan pada level pilpres pada umumnya. Ada dua layer pertarungan. Pertama, di fase awal ini akan tercipta perang bubat antara keluarga Jokowi dengan PDIP. Karena bagaimanapun juga untuk kesekian kalinya PDIP rasanya merasa dilangkahi, merasa diabaikan, dan kalau misal memang betul kemudian Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, apalagi kemudian tadi digolkarkan sedemikian rupa, maka secara otomatis Golkar atau Gibran dalam konteks ini keluar dari konstitusi partai dan keluar dari keanggotaan partai di PDIP. Maka di level ini perang bubat bisa terjadi dan kita tahu situasi akan menjadi sangat tidak kondusif dalam pola relasi antara barangkali keluarga Pak Jokowi dengan keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri itu sendiri. Nah, tetapi di saat yang sama, maka kemudian positioning dari Gibran sebagai bagian dari tentu wali kota Solo, kemudian keluarga besar Pak Jokowi, dia bisa dimanfaatkan sebagai mesin politik yang relatif cukup efektif untuk menggerus basis kekuatan merah, terutama di Jawa Tengah. Kalau kita merujuk pada hasil pemilu atau pilpres di 2019 yang lalu, ada gap sekitar 11 juta antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Dan gap itu termasuk yang sangat besar, bahkan terbesar di Jawa dibanding dengan gap perbedaan suara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jawa Timur atau bahkan di Jawa Barat itu sendiri. Nah, oleh karena itu jika kemudian mesin politik dari Gibran yang barangkali disokong oleh PSI sendiri, adiknya sekarang menjadi ketua umum PSI dan juga jaringan relawan Jokowi, maka kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus basis kekuatan PDIP terutama di Jawa Tengah. Tetapi satu hal yang kemudian perlu diantisipasi, kalau misal kemudian Pak Prabowo akhirnya mengambil Gibran, Pak Prabowo sendiri selama ini relatif cukup kuat di wilayah basis Jawa Barat, kemudian Banten. Dan kemudian kalau misal diyakinkan Gibran bisa menggerus basis kekuatan merah di Jawa Tengah, tentu akan memberikan insentif elektoral. Tetapi pada basis Jawa Timur yang dianggap sebagai battlefield
dan juga penentu kemenangan dari pilpres-pilpres yang ada sebelumnya. Nah, di level ini berpotensi terjadi kekosongan. Oleh karena itu, kalau misal kemudian memang betul Gibran akhirnya nanti kemudian didorong untuk menjadi cawapres Prabowo, maka simulasi dari semua partai di Koalisi Indonesia Maju harus mengantisipasi betul bagaimana kekosongan politiknya ada di Jawa Timur. Kecuali kemudian ketua timnasnya atau ketua tim suksesnya memang memiliki akar yang kuat di Jawa Timur, misalnya dari sosok memiliki basis kekuatan Nahdlatul Ulama, atau tokoh yang memiliki penguasaan teritorial di Jawa Timur, seperti misalnya Ibu Khofifah itu sendiri. Tetapi semuanya itu masih spekulatif, semua masih menunggu keputusan dari Partai Demokrat, semua juga menunggu keputusan dari PAN juga sebagai bagian dari koalisi di Indonesia Maju. Maka spekulasi-spekulasi itu rasanya akan terjawab cukup cepat, paling tidak minggu ini, karena bagaimanapun juga 25 Oktober adalah pendaftaran terakhir untuk capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Oke, baik. Terima kasih Mas Khairul Umam dan terima kasih juga Pak Muhyiddin sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.